Nama Tiang Ketut Gede Bendese. Jadi Tiang lahir di Seronggo, bertempat tinggal di Seronggo. Kemudian aktivitas sampai saat ini itu ya di bidang seni, khususnya seni tari. Sedikit cerita, Tiang mengajar anak disabilitas itu mulai tahun 2007 sebenarnya. Tahun 2007 diawali di sini di Gianyar ini, kemudian terus berkembang sampai akhirnya 2016 buka di Denpasar. Kemudian ketika memberikan materi tari juga awalnya bingung juga apa ya kengken caranya gitu kan. Akhirnya saya coba lihat gini aja, lihat ya. Saya nari dulu, kasih contoh di depan. Ngot bagaimana, ngagem bagaimana, kasih contoh. Nah, sambil ngasih contoh tuh di sini mikir buat simbol gitu loh. Apa ya, biar tadi simbol itu biar gampang mereka ingat. Gampang saya ingat. Mudah saya lakukan. Untuk mereka hanya gampang mengingatnya, kalau saya gampang mengingat dan mudah melakukan. Simbol itu sederhana, tidak terlalu ribet gitu. Akhirnya sambil itu udah selesai ngajar, pulang mikir lagi gimana. Jadi itu berproses terus selama beberapa waktu-waktu awal tuh hampir sebulan 2 bulan itu mikir itu terus gitu gimana caranya. Akhirnya saya ambil pembanding konsep notasi laban itu. Notasi laban itu kan satu teknik pencatatan tari yang dibuat oleh Rudolf Laban. Dia membuat sistem pencatatan untuk tari balet sebenarnya. Nah, itu saya coba aplikasikan. Jadi ada arah hadap, ada posisi tinggi rendah. Arah hadap kan ada kanan kiri, agam kanan agam kiri, level ada nged, ada tinggi, ada sedang. Nah, itu yang coba aplikasikan, berpatokan pada itu. Oh ya, hadap kanan dia pakai gini, tanda segitiga runcingnya ke kanan, ya pakai runcing ke kiri. Kalau hadap ke depan dia pakai tanda apa. Nah, itu coba kita aplikasikan beberapanya. Anggaplah ide penggerak idenya dari situ loh, notasi laban itu. Akhirnya saya buatlah sendiri, dan memang simpel dengan membuat kode-kode dasar. Bagaimana mereka tahu ini nged kan gitu misalnya dengan kodenya ini. Kita nged dulu, tunjukin dulu. Ini nged. Terus habis nged itu saya tunjukin ini. Ini sama dengan ini ya, ini gitu modelnya. Belum tahu bahasa. Kalau sekarang kan kalau sama itu gini, sama lo kenalan halo, kalau nama ini nama kan gitu. Sekarang gitu. Nah, proses komunikasi dengan bahasa itu pun saya belajar dari mereka. Nah, untuk rekan-rekan tuli, kita ngajarnya pertama kita tunjukkan dulu bentuk gerak, tari motif geraknya. Misalnya agam kanan gitu kan. Nah, saya posisikan, saya ngagem dulu, tiga lalu agam kanan gitu kan. Nah, kemudian dari agam, karena bahasa terbatas ya zaman itu belum, artinya saya belum banyak tahu. Nih ya, gini, ini bisa ya. Itu diulang-ulang beberapa kali, saya gini terus nih. Oh, itu paham dia. Coba gitu. Kalau sekarang kan oh coba tuh gini, coba syaratnya. Kalau dulu nggak tahu apa. Nih gitu dah. Nih saya gitu. Nah, seperti itu dulu ngajarnya mereka. Paham dan berulang. Termasuk agam kanan, agam kiri, ini nged, ini agam tinggi, ini kanan, ini kiri, ini seledet, ini arah hadap, hadap kanan, hadap kiri gitu. Nah, jelas badan itu dibagi dua, kanan dan kiri. Nah, misalnya ada nyeledet malpal gimana? Ini malpal ini ngegol gini gitu. Kalau ini lu kan ngegol ya, jalan nih dah. Kalau mapal ini juga. Kalau nged nih nged kanan, nged kiri. Nah, tapi ketika dia sudah menjadi satu bentuk tari, kan ada misalnya agam kanan itu ada unsur-unsur yang lainnya lagi. Agam kanan nih nged ngeliar, nah ini udah ngeliar, ledet, nyeliok misalnya. Jadi dari posisi kanan nyeliok ke kiri, gitu. Ini dulu, terus gini tangannya, oh ini nyeliok. Tapi kita udah tunjukin dulu, nanti geraknya gini ya, nih.
2007 itu yang isu tentang disabilitas kan belum seperti saat ini. Zaman itu disabilitas bisa dikatakan masih didominasi oleh satu konsep pemikiran, mereka kekurangan, mereka tidak sempurna, mereka harus dikasihani gitu. Dan mereka tidak mampu apa-apa. Nah, itu masih mindset zaman-zaman itu seperti itu. Ketika melihat ada yang bisa menari itu kan, wah sangat luar biasa, kaget lah. Publik bisa dikatakan, wah bisa ya gitu loh. Zaman-zaman itu ya sempat ngerasain, wih saya banyak dilirik gitu kan, sempat itu. Tapi lama-lama itu pun karena perkembangan ya, pemerintah juga mulai melirik, masyarakat juga mulai menyadari, termasuk keluarga dengan disabel itu juga mulai menyadari pentingnya sebuah kesempatan, pentingnya memberikan ruang dan hak yang sama gitu kan. Ya bisa dilihat sekarang bagaimana disabilitas itu. Mereka sekarang banyak mendapatkan ruang-ruang. Seni itu menjadi media edukasi, sehingga kita tidak bicara seni untuk seni. Artistiknya kita kesampingkan, tidak menghilang, hanya dikesampingkan dulu. Artistiknya, keindahan dan sebagainya. Tapi kita menitik beratkan seni itu di prosesnya. Seni sebagai media edukasi gitu. Dan itu isu itu kita bawa terus sampai saat ini. Kalau ditanya seperti itu, kenapa sih mau? Bukan mau sih mungkin ya tepatnya. Karena Tiang juga bingung kalau ditanya gitu. Karena berangkatnya berkesenian itu kan mengalir kita. Mengalir, lalu tidak ketemu target, nggak ketemu konsep gitu. Ngalir aja gitu. Berangkat dari petualang lah anggap. Yang kini ya sana ngaji nak kini. Bisa apa nggak dia gitu kan. Berangkatnya kalau sederhananya kita penasaran aja gitu. Dari penasaran itu dia berproses terus, mencari definisi dia kan. Setelah itu berkembang proses pemikiran, berjalan pemikirannya berkembang, berinteraksi dengan mereka. Ya saya ingin melihat mereka mampu melakukan sesuatu yang sama dengan kita. Kemudian untuk bidang seni itu sendiri, saya ingin buktikan bahwa seni itu bisa dilakukan oleh siapapun gitu loh. Entah nanti dia gunakan untuk apa, kan itu urusan berikutnya. Yang jelas seni itu bisa menjadi media untuk menyamakan posisi semuanya. Seni itu tidak ada sekatnya, itu menurut saya, termasuk tarian. Karena kita bisa bertumbuh bersama dalam kesenian itu. Artistik itu bisa didefinisikan macam-macam sesuai dengan latar belakang kita, sudut pandang kita. Gitu. Jadi mulai ngajar anak-anak disabel panti asuhan menari itu 2007. Liburan sekolah itu, anak-anak libur kan fun trip kita itu dah Juni Juli itu libur, pertengahan Juli kalau nggak atau akhir itu antara bulan itu kita ngadain fun trip. Agustus saya mulai ngajar di panti asuhan tersebut. Tahun baru kita tampilkan mereka di Columbus Gianyar. Ada kesempatan pentas, sebelum itu udah mikir gimana ya caranya pentas. Sudah sih terpikir bahwa ketika mereka pentas saya harus di depan, tapi nggak pede. Belum percaya diri saya untuk apa ya sih, apa harus di depan ya? Ini pentas loh kan gitu. Tapi sudahlah coba gitu. Pokoknya jalanin aja gitu. Jadi pas itu pentas sekitar jam 7 apa jam setengah 7 itu malam itu kita pentas ya anak-anak sambil ngerias istilahnya, sambil ngerias apa lu mikir kayak gimana ya nanti ini ya. Saya di depan apa harus di depan ya saya? Tapi kalau nggak di depan gimana mereka dengar? Gitu kan. Nah udah akhirnya di depan gitu. Ada juga pemikiran waktu itu, masa dia on stage kan harusnya menari itu nggak kelihatan dulu gitu. Kan gitu, dari belakang panggung, gamelan mulai baru. Tapi kalau mereka belakang panggung, gimana saya dilihat sama mereka?
masih kode mulai. Ya udah on stage. Nah itu awal-awal tuh on stage mereka Gopalo, inilah tari Gopalo gitu kan. Pendet dulu. Inilah tari pendet, tari pembukaan tari pendet. Bingung nih gimana. Dah maju. Langsung spontan itu, tindakan spontan. Dah ditata dia, dibuatkan posisi di atas panggung langsung berdiri gitu. Inilah tari pendet, hidup gamelan saya di depan langsung. Mulai dah 1, 2, 3, mulai dah berjalan kode itu. Aman sampai mereka selesai nari. Narinya separuh-separuh. Setengah tarian itu belum sampai tuntas tariannya. Yang kedua Gopale sama juga nggak sampai tuntas. Di situlah saya sangat nggak bisa ngomong apa, terharu. Jadi campur aduk perasaan itu. Makanya saya ingat itu tahun baru 2008 di Columbus Gianyar. Oh ternyata mereka bisa, oh saya bisa gitu loh. Mereka bisa, di otak saya, oh mereka bisa, oh saya bisa gitu loh. Dua ini ya, mikir sampai nangis gitu. Bukan aja nangis gimana ya, terharu lihat, terenyuh juga lihat bagaimana respon masyarakat, respon orang tua, terus respon mereka sendiri anak-anak itu. Pasca pementasan itu mereka jadi tambah semangat. Pasca pementasan orang tua semakin antusias. Nah yang ini kan pasca ini kan orang publik nggak tahu. Yang tahu kita sama anak sama orang tuanya dan lingkungan sekitar. Jadi akhirnya pementasan itu, kesimpulannya pementasan itu menjadi ajang pembuktian bahwa mereka mampu, mereka bisa. Ini berpengaruh pada mindset orang tua akhirnya. Orang tua dan keluarga.